Nah, zolim ini ada bermacam-macam. Ada zolim terhadap diri sendiri, zolim terhadap diri sendiri. Bagaimana zolim terhadap diri sendiri? Yaitu meninggalkan ketaatan kepada Allah dan terus-menerus melakukan maksiat. Itu namanya zolim terhadap diri sendiri. Kenapa dinamakan zolim terhadap diri sendiri? Karena dia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Berarti dia zolim terhadap diri sendiri. Makanya ada nasihat dari Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ajibtu liman yahtami min ta'am wala yahtami min dzanbi. Ajibtu liman yahtami min ta'amin lima darratihi wala yahtami min dzanbi lima'rifatihi. Saya heran sama orang yang menghindari makanan karena takut penyakit. Orang kalau terkena penyakit gula misalnya, dokter mengatakan jangan makan ini, jangan makan itu, maka dia akan menjaga makanannya, tidak akan makan sembarangan karena takut apa? Kesehatannya terganggu. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ajibtu liman yahtami minat ta'am lima darratihi. Saya heran sama orang yang menjaga dirinya dari makanan karena takut makanan membahayakan dirinya. Wala yahtami, tapi dia tidak pernah menjaga dirinya minadzanbi, dari dosa. Lima arifatihi, padahal dia tahu dosa juga itu berbahaya. Yang beliau ingin sampaikan kepada kita dari nasihat beliau, kalau kita jaga diri kita dari makanan, dari minuman, makan tidak boleh sembarangan, minum juga tidak bisa sembarangan, karena kita takut kesehatan kita terganggu, harusnya juga rasa takut terhadap dosa sama. Karena dosa juga adalah penyakit yang berbahaya. Sehingga beliau katakan, saya heran sama orang yang makanannya dia jaga karena takut membahayakan dirinya, tapi dosa dia lakukan terus-menerus. Dia tidak takut melakukan dosa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Kalau kita terpeleset dalam dosa, maka jangan pernah merasa bahwa dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Dosa sebesar apapun, kalau kita bersungguh-sungguh mau minta ampun kepada Allah, pasti akan diampuni. Makanya Imam Ali mengatakan, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa besar jika diiringi dengan istighfar, dengan syarat ia sungguh-sungguh dalam taubat. Dosa apapun kalau kita bertaubat, pasti Allah ampuni. Pasti Allah ampuni, dengan syarat taubatnya kita bersungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Nasuha ini artinya murni, jernih, bersih. Ulama tafsir mengatakan makna nasuha, seperti Imam Bagawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah, menyebutkan makna taubatan nasuha adalah niat dalam hati tidak akan mau mengulangi dosa tersebut. Itu namanya nasuha. Jadi ketika bertobat memang ada kesungguhan dalam hati, dosa tersebut dia akan tinggalkan. Tapi kalaupun terpeleset lagi, maka bertobat lagi. Karena manusia innama sumiyal insan minan nisyan. Al-insan makanul khata wan nisyan. Dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Manzur mengatakan dinamakan manusia karena berasal dari kata lupa. Manusia ini lemah, hati saja berubah-ubah setiap detiknya.
Kadang niat baik 1 menit berikutnya berubah jadi niat yang tidak baik. Nasihat kadang masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Merasa khusyuk ketika kumpul dalam masjid, keluar dari masjid mulai diganggu oleh syaitan, berubah dia punya khusyuk, berubah dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia lemah. Innama sumiyal insan minan nisyan. Dinamakan manusia insan minan nisyan karena berasal dari kata lupa. Al insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya khata', lalai. Tempatnya lalai. Wan nisyan, dan lupa. Allah tahu, Allah ciptakan kita. Makanya Allah membuka pintu taubat, tidak ada libur. Pintu taubat itu 24 jam. Bahkan dalam kitab Nurul Zolam yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantini menyebutkan, kalau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kebaikan, maka diperintahkan malaikat mencatat kebaikannya tanpa menunda, langsung dicatat. Tapi kalau ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu dosa, maka Allah taala memerintahkan malaikat tersebut untuk menunda, jangan langsung dicatat. Kenapa? Karena masih memberikan peluang dia bertobat selama 6 jam. Saya bayangkan 6 jam. Kalau kita melakukan kebaikan langsung ditulis oleh malaikat. Tapi kalau melakukan dosa ditunda dulu, tidak langsung ditulis, ditunggu sampai 6 jam. Seandainya kurang dari 6 jam dia bertobat, dia menyesali perbuatannya, maka tidak ditulis. Tapi kalau 6 jam dia belum bertobat, maka ditulis oleh malaikat, namun malaikat dalam keadaan marah. Kenapa marah? Karena sudah dikasih waktu bertobat selama 6 jam, dia tidak gunakan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahullahu indahu hasanatan kamilatan. Bahkan belum melakukan perbuatan baik, belum melakukan, hanya terlintas di hati, baru niat pengen melakukan, ada keinginan melakukan perbuatan baik, sudah ditulis satu perbuatan baik yang sempurna. Niat melakukan kebaikan tapi ada halangan. Misal sebentar malam, dalam hadis Nabi sebutkan, man awa ila firasihi, siapa yang pergi ke kasurnya kemudian niat mau sholat tahajud, fagala bahwa naum, ternyata bangunnya sudah azan subuh, otomatis lewat tahajudnya. Tapi karena sudah niat tadi, kutibalahu musalliya, dicatat dia sholat tahajud. Kenapa? Karena ada niat untuk melakukan sholat tahajud. Karena ada halangan sehingga dia tidak mampu melakukan sholat tahajud. Nah, ini anugerah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man amila biha, dan siapa yang sudah punya niat baik, kemudian niat baik itu direalisasikan dengan amal soleh, maka pahala yang ditulis oleh Allah bukan 1, 70 kali lipat, atau lebih dari 70 kali lipat. Jadi kalau kita niat baik, tapi ada halangan sehingga kita tidak mampu melakukan niat baik tersebut, maka pahalanya 1 pahala sempurna. Tapi kalau niat baik yang ada di hati kita lakukan, pahalanya bukan 1, tapi 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih daripada 700 kali lipat. Allah yang tahu jumlahnya berapa. Ada satu kitab namanya Al-Mawa'idhu Usfuriyah. Diceritakan seorang budak dari Bani Israel, dia lewat di satu tempat,
ternyata pada masa waktu itu mengalami masa krisis. Bahasanya qahtun. Qahtun ini artinya musim paceklik, kekeringan. Sehingga satu kota tersebut mengalami krisis makanan. Semuanya kelaparan. Ini seorang budak lewat, dia melihat orang-orang yang kelaparan di jalanan, muncul rasa kasih, rasa kasihan. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya dia melihat ada tumpukan pasir di depannya, ya Allah, seandainya tumpukan pasir ini adalah gandum milik saya, maka saya akan bagikan kepada seluruh orang yang kelaparan. Padahal di depannya tumpukan pasir. Niat ada dalam hati, seandainya ini tumpukan pasir berubah jadi gandum dan itu milik saya akan bagikan kepada seluruh orang yang kelaparan. Maka berangkatlah dia pergi. Tidak lama Allah utus satu malaikat datang menghampiri budak tersebut. Maka malaikat ini mengatakan, wahai budak, Allah Ta'ala memberikan salam kepadamu. Saya ini adalah malaikat. Niatmu yang tadi, bahwa tumpukan pasir berubah jadi gandum, seandainya itu milikmu, engkau akan bagikan kepada orang-orang yang kelaparan. Allah Ta'ala telah terima niatmu. Jadi niatnya dia diterima. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, sekarang kau kembali kepada tumpukan pasir tersebut. Dia pergi kembali ke tumpukan pasir, ternyata tumpukan pasir itu sudah berubah jadi gandum. Dan akhirnya dia bagikan kepada para fuqara wal masakin, orang-orang yang kelaparan. Nah ini karena niatnya baik, maka Allah Ta'ala gabulkan. Jadi niat Allah sebutkan dalam Al-Quran, kasyajaratit thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kasyajaratit thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Niat yang baik ini seperti bibit. Kalau bibitnya ini baik, maka yang muncul nanti tumbuh jadi baik. Tapi kalau bibitnya sudah rusak, maka hasil daripada tanaman tersebut atau pohon tersebut juga akan buruk. Bibit itulah adalah niat, kata Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah. Kalau niatnya sudah baik, maka hasilnya akan Allah lipat gandakan. Makanya setelah kata bibit, asluha tsabitun, bibitnya kuat, akarnya juga menjadi kuat. Bibitnya baik, akarnya menjadi kuat, menjadi baik. Kalau akarnya kuat, akarnya baik, far'uha fis sama, nanti ranting-rantingnya akan tersebar, buahnya akan banyak, buahnya akan baik. Jadi kalau niat yang baik akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan. Tapi kalau niat yang buruk, nauzubillah min dzalik. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah diceritakan ada dua orang saudara, satu adik, satu kakaknya. Ini adiknya taat, kakaknya tukang maksiat. Punya rumah itu dua lantai, lantai pertama, lantai atas dan lantai bawah. Yang di bawah tukang maksiat, kakaknya. Yang lantai atas adiknya, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kakaknya ini hidupnya dengan mabuk-mabukan, dengan khamar dan lain sebagainya, terlintas dalam hatinya mengatakan, adik saya yang tinggal di atas itu beruntung. Dia hidupnya dalam ketaatan, dalam kebaikan. Saya ini hidupnya penuh dengan dosa. Sudah saatnya saya mau bertobat. Saya mau ke lantai atas, mau bertemu dengan adik saya agar dia membimbing saya menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Masih terlintas dalam hati. Ternyata sang adik yang ada di lantai atas punya niat,
kontradiksi dengan kakaknya. Apa niatnya? Saya ini sudah lama taat. Sudah lama taat. Tidak bermaksiat kepada Allah. Kakak saya di bawah tuh kayaknya enak hidupnya. Hidupnya foya-foya. Apa yang dia lakukan tidak ada yang melarang. Sudah sekali-sekali saya mau coba, mau coba maksiat seperti kakakku. Kakaknya niat pengen tobat, padahal kakaknya tukang maksiat pengen tobat. Adiknya tukang ahli ibadah, orang taat, ada niat pengen maksiat. Maka kedua-duanya, sang kakak pengen menuju ke lantai atas, adiknya pengen menuju ke lantai bawah. Sampai di tengah-tengah tangga, zalzalah, terjadi gempa bumi. Akhirnya runtuh itu bangunan rumah. Dua-duanya wafat. Ketika dua-duanya wafat, Allah perintahkan malaikat membawa ruh daripada ahli ibadah, sang adik, ke dalam neraka. Kakaknya yang tukang maksiat diperintahkan dibawa ke surga. Maka malaikat bingung, ya Rob, ini kenapa yang taat justru mau dibawa ke dalam neraka, ini yang maksiat mau dibawa ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, karena nawayahuma, karena sebab niat. Ini kakaknya tukang maksiat, tapi ada niat mau bertobat, sehingga dia meninggal itu dalam keadaan mau melakukan amal soleh, amal baik, pengen bertobat. Makanya dia wafat dalam keadaan baik, karena ada niat baik. Sebaliknya adiknya itu niatnya buruk, walaupun dia ahli ibadah, tapi dalam hatinya pengen maksiat kepadaku, maka dia meninggal dalam keadaan maksiat kepadaku. Ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, yub'asuna biniyatihim, yub'atsuna biniyatihim. Ini hati-hati. Nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi Nabi kisahkan nanti ada sekelompok orang datang menuju ke kota Makkah, ingin menghancurkan kota Makkah. Tiba-tiba lewat di satu tempat, Allah tenggelamkan seluruhnya. Nanti akan terjadi di akhir kemunculan Imam Mahdi. Sekelompok pasukan datang ingin menyerang Makkah, Allah tenggelamkan mereka. Nah, pasukan ini, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga sarahnya, ketika mereka lewat di satu kampung, ada orang-orang yang tidak ikut dengan pasukan tersebut. Jadi orang-orang ini tidak terlibat, tapi kebetulan pasukan jahat ini lewat di kampung mereka, dan Allah turunkan azab, akhirnya semuanya masuk tenggelam dalam tanah, semuanya mati. Maka Sayyidatuna Aisyah, ini Nabi yang ceritakan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan di antara mereka tidak semuanya jahat, yang jahat kan hanya pasukan ini. Orang-orang kampung di situ, mereka tidak ada niat ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan kota Makkah, tapi mereka semuanya juga masuk ke dalam tanah dan wafat. Bagaimana nantinya bisa dibedakan mana yang baik, yang niatnya baik, dan mana yang niatnya buruk? Nabi katakan yub'atsuna bi niyatihim. Nanti di hari kiamat mereka bangkit sesuai dengan niat mereka. Pasukan-pasukan itu niatnya buruk, maka mereka akan bangkit dalam keadaan niat mereka buruk, ketahuan, oh mereka inilah yang ingin menghancurkan kota Makkah. Ini warga-warga ini mereka tidak ikut terlibat, maka mereka juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu sangat penting sekali. Innamal a'malu binniyat wa inna a'malu likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi katakan setiap amal tergantung niat, dan seseorang itu dilihat dari niatnya.
Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan kebaikan di sisi Rasulullah. Siapa yang berhijrah karena mencari dunia atau ingin menikah dengan seorang wanita, maka dia hanya dapat itu saja, tapi kebaikan di sisi Allah dia tidak dapat. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu zalim yang pertama zalim terhadap diri sendiri. Di ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwa ghafurur rahim. Allah sebutkan, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka. Maknanya adalah zalim terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Yang sering membuat putus asa dari dosa itu adalah yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu biasa bisikan dari syaitan. Sehingga apa? Kita dibuat putus asa dari rahmatnya Allah, sehingga dia arahkan kita melakukan kejahatan yang lebih besar. Jadi tidak boleh ada orang melakukan dosa kemudian kita menutup pintu taubat. Dalam hadis dikatakan, ada seorang ahli ibadah ketika ada seorang pendosa mau bertobat, meminta nasihat kepadanya, dia mengatakan, dosamu terlalu besar, Allah tidak ampuni. Maka tukang maksiat ini pergi dari rumah ahli ibadah tersebut dalam keadaan hatinya hancur. Ketika keduanya meninggal dunia, Allah Ta'ala bertanya kepada ahli ibadah, kenapa engkau menutup pintu taubat padahal engkau bukan Tuhan? Yang Tuhan saya bukan engkau. Dia mau bertobat, kenapa engkau halangi taubatnya? Apakah taubat itu, ampunan itu berasal dari engkau? Tidak, dari saya Allah. Maka sebab engkau menutup pintu rahmatku kepada hambaku yang mau bertobat, maka sekarang saya tutup pintu rahmatku kepadamu. Itu kata Allah Ta'ala kepada ahli ibadah, ya malaikati udkhuluhu finnar, wahai malaikat masukkan hamba ini ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia sudah mengambil satu perannya Allah. Itu haknya Allah, mengampuni dosa, memaafkan hambanya, memasukkan ke surga. Itu semua haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan haknya makhluk. Itu